memulai bina iman kita dengan bersama-sama kita nyanyikan lagu 12 Murid Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selok, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selok, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Wah, asik banget ya teman-teman. Kita bisa bernyanyi sambil belajar tentang nama-nama murid Yesus. Yuk, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita mau berdoa dulu. Ada teman kita Janet yang siap memimpin doa. Silahkan Janet. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami dapat berjumpa di dalam bina iman anak. Bantulah kami agar melalui dia hari ini, kami dapat memahami bahwa kami juga diutus menjadi murid-murid Yesus. Berkatilah juga peralatan dan sinyal internet yang kami gunakan saat ini, agar kami dapat belajar dengan baik demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih doanya. Yuk teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan kisah tentang Yesus yang mengutus ke-12 muridnya. Kisah ini diambil dari Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Yuk kita dengarkan sama-sama. Teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Dari Markus 6 ayat 7 sampai 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya hari ini ya. Nah, adik-adik,
Barusan ada yang tahu nggak bacaannya tentang apa ya? Ya, betul sekali. Barusan bacaannya tentang Yesus yang mengutus pergi murid-muridnya. Nah, kira-kira adik-adik, kalau adik-adik diminta pergi nih sama papa mama, ayo adik-adik kita pergi yuk, kita pergi keluar. Nah, apa sih yang dilakukan adik-adik? Pasti adik-adik ini sibuk untuk mempersiapkan barang-barangnya, supaya nggak ada yang ketinggalan. Bener nggak? Nah, kakak juga punya cerita nih, waktu adik Davis diminta pergi sama mamanya. Nah, kita dengerin ceritanya sama-sama yuk. Nah, ini dia adik Davis yang usianya 4 tahun. Adik Davis diajak mamanya untuk pergi keluar. Show it your bag. And then mention. Davis langsung siapkan tasnya. Kira-kira mau bawa apa aja ya Davis ya? Ini air minum. Oh, Davis mau bawa air minum. Masukin, put into your bag. Air minum. Gimana? Air minum. Davis masukin air minum ke dalam tasnya. Ini. What is this? Ini shirt. Davis Shirt. juga mau bawa shirt, bawa kaos, Ini pants. bawa celana juga. Ini masker. Jangan lupa untuk bawa masker ya. Ini Kiki Box. Gimana? Davis juga bawa snack. And a toy. Gak lupa Davis juga bawa mainannya. No? No, bring your toy. Do you want to bring your toys? Yes. Gimana? Davis masih mau bawa mainannya. Padahal Udah penuh. tasnya udah penuh. Ya udah, jangan bawa mainan ya. Mamanya Bawa bilang, mainan. jangan Ya bawa udah, mainan. makanannya jangan dibawa ya. Bawa, please. Nanti aku hungry. Nanti hungry. Kalau Minumnya makanannya jangan nggak dibawa ya. dibawa juga nanti lapar. Dibawa Kalau juga. minumannya nggak dibawa, supaya Davis nggak haus katanya. See you later. Akhirnya tasnya Tapi semuanya tasnya dibawa nggak sama boleh Davis. dibawa. Gimana dong? Tasnya dibawa, please. Mamanya bilang nggak boleh Dibawa bawa gimana? tas. Nanti aku lost my tas. Iya, tapi nggak. Nah, mamanya bilang kalau tasnya nggak boleh dibawa gimana nih? Sedih nggak kalau nggak boleh bawa tasnya? Iya. Ternyata Davis sedih kalau nggak boleh bawa tas. Nah, adik-adik gimana perasaannya? Kalau sama kayak adik Davis nih, ternyata nggak boleh bawa apa-apa. Tasnya nggak boleh dibawa. Kira-kira kalau teman-teman yang diajak pergi sama papa mama, yang dibawa sama nggak sih? Pasti adik-adik berpikir supaya tidak lapar, harus bawa makanan, harus bawa baju ganti, bawa sepatu, bawa minuman, bawa mainan juga. Tapi kalau ternyata papa mama bilang, kita pergi, tapi nggak boleh bawa apa-apa ya. Jadi semuanya nggak dibawa. Duh, gimana perasaannya adik-adik? Pasti perasaannya takut ya, sedih. Nanti kalau aku nggak bisa main gimana? Kalau aku lapar, gitu ya kayak Davis. Kalau nanti aku haus, gimana ya? Nah, ini sama adik-adik, sama seperti perasaannya murid-murid Yesus ketika diminta Yesus untuk pergi. Ternyata waktu Tuhan Yesus minta murid-muridnya pergi berdua-dua, nah mereka itu nggak boleh mempersiapkan apapun adik-adik. Mereka nggak boleh bawa bekal, nggak boleh bawa baju ganti. Jadi mereka langsung pergi dengan berbekal seadanya. Baju hanya yang dipakai dan sepatu juga hanya yang dipakai. Mereka juga awalnya takut, nanti kalau saya kurang di jalan gimana ya gitu. Tapi ternyata mereka tidak pernah kekurangan loh adik-adik. Jadi mereka pergi dari desa ke desa. Yang mereka lakukan adalah mewartakan kabar baik dari Tuhan Yesus. Dan ternyata mereka dapat tempat tinggal, mereka diberikan makan oleh penduduk setempat, mereka juga diberikan baju ganti, mereka dikasih minum. Jadi mereka tidak kekurangan sama sekali. Nah, murid-murid Yesus ini ngapain sih pergi ke desa-desa?
Nah, murid-murid Yesus ini mewartakan kebaikan dari Tuhan Yesus. Nah, contohnya nih, di gambar yang nomor 1. Mereka mewartakan bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang lumpuh loh. Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan orang buta. Dan Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat. Dan bagi kalian semua, silakan datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti tangannya terbuka. Wah, murid-murid Yesus senang sekali bisa mewartakan berita baik ini. Dan mereka sama sekali tidak kekurangan. Nah, gimana adik-adik? Adik-adik juga mau nggak sama-sama mewartakan berita baik dari Tuhan Yesus? Karena ternyata kita nggak boleh takut. Karena dengan kita mewartakan berita baik, kita pasti cukup. Nah, siap nggak teman-teman untuk kita mewartakan kabar gembira? Hah? Siap nggak? Siap. Yuk kita pergi dengan hati sukacita. Jadi kita harus siap kapanpun kita pergi. Kita nggak boleh takut kita kekurangan karena ada Tuhan Yesus. Oke? Oke. Sampai jumpa teman-teman. Saatnya aktivitas. Yeay! Teman-teman masih ingat kan kisah Yesus mengutus ke-12 muridnya? Nah, di sini ada 15 kata yang diambil dari kisah Yesus tadi. Yuk, sekarang kita cari kata-kata itu di kotak-kotak huruf yang ada di layar. Pasti semua bisa ya, gampang banget kok. Sebentar lagi, aku akan putarkan lagu 12 murid Yesus. Ayo, siapa yang bisa menemukan 15 kata yang dicari sebelum lagu ini selesai? Kita mulai dari sekarang ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. 12 murid Yesus. Selesai. Nah, gimana teman-teman? Ketemu semua nggak kata-katanya? Yang belum ketemu, nanti di akhir video ini akan ada jawabannya ya. Yuk, kita sekarang ikutin acara selanjutnya. Teman-teman semua, kita telah memuji Tuhan bersama, juga telah belajar hari ini bahwa kita semua telah dipanggil menjadi murid Yesus. Maka marilah sekarang kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih karena melalui Binda Iman Anak hari ini, kami diajarkan bahwa kami semua tanpa terkecuali telah dipanggil dan diutus untuk menjadi murid Yesus. Dengan melakukan hal yang nyata, bantulah kami semua agar kami dapat menjadi saluran kasih-Mu kepada sesama kami dan mewartakan kabar gembira kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Berkatilah juga aktivitas kami berikutnya hari ini. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Teman-teman, terima kasih sudah mengikuti Bina Iman dengan baik hari ini. Jangan lupa
Yesus mengutus kita semua untuk mewartakan sukacita kepada semua orang. Dan kita sebagai anak-anaknya harus siap memberikan seluruh hidup kita sebagai hadiah yang terindah buat Tuhan. Sampai jumpa di Bina Iman berikutnya. God bless you. Lord, if we could, fill our hearts with all the wonderful things that you give us. And then we lift them up and give them back to you.